Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'd. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Para santri, para pemirsa, para jamaah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 13. Hari ini hari Selasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah untuk selalu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan keaktifan kita hadir di majelis ilmu, kita nantinya benar-benar diaku oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita pada siang hari ini insya Allah kita akan membahas tentang darah ya, yang keluar dari kemaluan wanita. Yaqul al-mu'allif rahimahullah faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in damul haydhi wan nifasi wal istihadati. Wa yakhruju dan keluar minal farji dari farji atau kemaluan wanita salah satu dima'in apa 3 darah. Damul haidhi yaitu darah haid, wan nifasi darah nifas, wal istihadati dan darah istihadah. Fal haidu huwa ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabil as-sihhati
min ghairi sababil wiladati. Fal haidu, maka haid, huwa yaitu ad-damul khariju, darah yang keluar, min farjil mar'ati, dari kemaluan seorang wanita, ala sabilis syihhati, dalam keadaan sehat, min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab melahirkan. Insyaallah ini bahasan kita ini insyaallah tidak detail ya. Kita akan membahas secara global saja untuk pembahasan kita dalam bab ini insyaallah. Jadi yang dikatakan darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan atau wanita dalam keadaan sehat, bukan karena sakit ya. Dan juga bukan karena melahirkan. Dan darah haid ini adalah suatu sunnatullah ya, sunnatullah atas setiap wanita ya. Jika sudah sampai kepada masanya, dan itu adalah merupakan salah satu tanda balik ya. Salah satu tanda balik bagi seorang wanita adalah jika dia sudah mengalami keluar darah haid. Dan darah haid ini minimal keluar ya, bagi seorang wanita itu, seorang wanita mengalami keluar darah haid itu minimal itu ketika dia sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari ya. Umur 9 tahun kurang 16 hari. Maka jika darah seorang wanita mengalami keluar darah dari kemaluannya ketika sudah berumur 9 tahun ya, kurang 16 hari, maka itu bisa dikatakan haid jika ini ala sabilis sihhah dan ghairi sabilil wiladah. Nah, itu dikatakan haid. Kurang dari itu berarti bukan haid. Misalnya umur 8 tahun ya, keluar darah dari kemaluannya, maka itu bukan darah haid. Dan jika sudah keluar darah haid, berarti dia bisa dikatakan balik ya, meskipun tidak mengalami tanda-tanda balik yang lain ya, meskipun tidak mengalami tanda-tanda balik yang lain. Tanda-tanda balik itu kan bagi wanita itu dua hal ya, itu sama sama-sama dialami oleh laki-laki. Tanda balik bagi wanita itu pertama adalah ru'yatul mani, kemudian setelah berumur 15 tahun qamariyah ya. Nah, kemudian ditambah dengan haid ini. Maka jika seorang wanita itu sudah
keluar darah haid meskipun dia belum pernah keluar air mani atau belum berumur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Kalau misalnya belum keluar darah haid, maka maksimal umurnya itu adalah dia dikatakan balik ketika sudah berumur 15 tahun. Lalu kalau sudah umur 15 tahun komaria, maka dia baru dikatakan balik. Jika belum pernah keluar darah haid, belum pernah keluar mani misalnya, maka maksimal wanita itu dikatakan balik umurnya ketika sudah berumur 15 tahun komaria. Adapun minimal wanita itu haid itu umur 9 tahun, kurang 16 hari. Ya. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat, ya, bukan darah penyakit, ya, bukan karena sakit, ya, jangan bukan karena melahirkan. Walau nuhu aswadu, warnanya itu aswad, hitam. Muhtadimun ladza'un, muhtadimun panas, ya. Ini yang merasakan perempuan, ya. Ladza'un, dan muji', ya, menimbulkan rasa sakit. Ya. Kadang seorang wanita itu ketika, enggak semua wanita tapi ya, sebagian wanita itu ketika datang bulan itu sakit, ya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang sakit, sampai sakit, panas, ya. Panas itu apa lagi? Sampai pusing-pusing enggak? Enggak, hanya panas apa? Hah? Ada yang pingsan, gitu ya. Ada yang pingsan. Itulah. Karena saya belum pernah, saya tidak tahu. Laki-laki kan tidak pernah merasakan. Ya. Jadi itulah kodratnya. Kodrat bagi seorang wanita. Ya. Terus gak usah meri nawang lanang gitu ya. Gak usah apa istilahnya? Kok meri gitu. Apa meri itu? Ya usah iri sama laki-laki, ya. Karena masing-masing itu sudah Allah ciptakan sesuai dengan karakter masing-masing, ya. Punya kelebihan, kekurangan. Makanya ya perempuan jangan sok jadi kepingin laki-laki, juga laki-laki juga jangan sok pengen jadi perempuan. Disyukuri, ya. Karena ada perempuan pengen jadi laki-laki, pengen setara dengan laki-laki. Kodratnya hanya beda, pengen sama, ya enggak bisa. Kalau hak kewajibannya jelas dalam Islam itu memang sudah diberikan hak yang sama, kewajiban yang sama dalam Islam itu. Yang namanya kodrat jelas itu berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, wan nifasu, darah nifas. Apa darah nifas itu? Waddamul khariju aqibal wiladati, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan atau bersamaan dengan melahirkan.
Itu namanya darah nifas. Wal istihadatu wa damul khariju fi ghairi ayamil haidhi wan nifas. Dan istihadah adalah wadamul kharij, yaitu darah yang keluar fi ghairi ayamil haidhi, pada selain hari-hari haid wan nifas dan nifas. Jadi kalau darahnya itu keluar tidak pada masa-masa haid dan waktu nifas, berarti namanya istihadah. Ya, itu namanya istihadah. Kalau darah haid, kemarin dijelaskan bahwa kalau wanita itu keluar darah haid, maka dia haram melakukan sholat, melakukan puasa, ya, sholat, puasa, termasuk tawaf. Apalagi bagi orang haid itu sholat, puasa, tawaf, baca Quran, i'tikaf, ya. Baca Quran, pegang Quran, masuk pegang Quran dan membacanya, halal. Begitu juga bagi yang nifas, ya, bagi yang nifas. Adapun kalau istihadah, ya, maka tetap wajib sholat, wajib puasa, ya, dan tidak haram baginya baca Quran, ya, tidak haram baginya seperti haramnya terhadap orang yang haid atau nifas. Ya. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Dan minimalnya haid, paling sedikitnya haid, masa haid itu yaumun wa lailah, yaitu sehari semalam atau 24 jam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Maksimalnya, paling banyaknya, ya, maksimalnya 15 hari. 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa ghalibuhu, dan umumnya sittun aw sab'un, 6 hari atau 7 hari umumnya. Inilah hebatnya para ulama kita itu, ya. Ini mereka tahu ini berdasarkan apa ini? Istiqra namanya. Istiqra. Istiqra itu sama dengan penelitian. Berdasarkan penelitian, ya, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa wanita itu minimal masa haidnya itu sehari semalam. Maksimalnya 15 hari. Ya. Umumnya 6 hari atau 7 hari. 15 hari itu baik bersambung maupun terputus-putus. Ya. Bisa terputus-putus. Ya. Itu masa haid. Wa aqallun nifasi, dan minimnya paling sedikitnya nifas atau
minimalnya nifas, masa nifas, itu lahwatun, sebentar. Atau ini kalau bahasa Jawa kecerotan. Mujah, ya, satu ini. Apa namanya? Sak kecerotan itu bahasa Indonesia. Sak kecerotan katanya kalau Jawanya ya. Jadi lahwa itu maksudnya cerot gitu ya. Itu maksudnya segitu minimalnya. Jadi mujah. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Maksimalnya 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya 40 hari. Umumnya 40 hari. Wa aqallu tuhri, dan minimalnya masa suci bainal haidataini, antara dua haid itu 15 yauman, 15 hari. Jadi masa suci itu antara dua haid itu minimalnya 15 hari. Wala hadda, dan tidak ada batasan li aktsarihi, bagi maksimalnya, untuk maksimalnya. Jadi kalau maksimalnya tidak ada batasan. Wa aqallu, ini tadi. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina. Wa aqallu zamanin, dan minimalnya waktu, masa tahidu, yang haid, fihi, di dalam zaman, di dalam waktu, siapa al-mar'atu, perempuan, itu 9 sinin, itu 9 tahun. Minimal seorang wanita itu mengeluarkan darah haid itu ketika dia berumur 9 tahun. Nah, atau 9 tahun kurang 16 hari. Itu minimalnya. Apa namanya? Umur paling minimal bagi wanita itu mengalami haid ketika umur 9 tahun kurang 16 hari, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Wa aqallul hamli, minimalnya mengandung ini bahasa tentang wanita ini. Itu sittatu asyhurin, itu 6 bulan. Minimal wanita mengandung itu, umur kandungannya itu 6 bulan. Itu minimal. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya, ya, aktsaruhu maksimalnya 4 sinin, 4 tahun. 4 tahun. Kalau hamil sampai 4 tahun itu ya itu benar-benar jihad gitu ya. Wa ghalibuhu 9 asyhurin.
Dan umumnya 9 bulan. Ya. Umumnya 9 bulan. Maksimal 4 tahun. Ya, umumnya 9 bulan. Makanya dalam dunia medis karena itu ya, kalau orang wanita hamil itu kalau melahirkan umur 6 bulan, maka itu bayinya sehat. Kalau melahirkan ketika kandungannya umur 6 bulan, itu bayinya sehat. Sama juga kalau umur 9 bulan melahirkan, maka bayinya sehat. Kalau di luar, misalnya kurang dari 9 bulan, lebih dari 6 bulan, biasanya itu prematur. Ya. Ya, mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Ini doa untuk wanita santri ya. Lancar semua ketika melahirkan. Nah, apa meskipun belum punya suami, doanya mulai sekarang. Ya. Amin. Nah, itu tentang apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Dan masa-masa haid, nifas, haid dan nifas ya. Nah, tidak ada penjelasan tafsirnya ini. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya'. Sekarang kita akan bahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Apa? Wa yahrumu dan haram bil haidhi sebab haid wan nifas dan nifas apa thamaniyatu asya'a, apa 8 perkara. Ada 8 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid dan nifas. Yang pertama, as-salatu. Tadi ya, salat haram bagi wanita itu yang sedang haid melakukan salat, haram hukumnya. Berarti ketika misalnya sedang salat, kemudian datang bulan, langsung harus berhenti, ya, tidak boleh dilanjutkan, tidak boleh, nah, haram hukumnya melakukan sholat ketika dia datang bulan. Yang kedua, wassaumu dan berpuasa. Ini juga kalau di tengah-tengah dia sedang berpuasa datang bulan, maka juga batal puasanya, ya. Berarti dia harus berhenti puasanya. Jangan berpuasa lagi, tidak boleh, haram melakukan puasa. Kalau misalnya dia tidak mau makan, misalnya menahan diri dari makan sampai maghrib, tidak apa-apa, tapi tidak boleh niat puasa. Ya, tidak boleh niat puasa. Wa qiraatul Qur'ani dan baca Quran. Baca Quran. Tak boleh bagi orang yang haid itu baca Quran. Kecuali kalau bacaan-bacaan Quran yang biasa dipakai untuk wirid, ya, maka boleh dibaca
dengan niat zikir, ya, dengan niat zikir. Qul al-falaq, an-nas, ayat kursi, itu kan bacaan-bacaan yang biasa dipakai wiritan. Nah, itu boleh dibaca bagi orang yang haid, tapi dengan niat zikir, tidak niat baca Quran. Wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Karena Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Dan Nabi SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. La yamassul Qur'an illa tahir. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i bahwa Al-Qur'an di sini yang dimaksud adalah mushaf, gitu ya. Mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini kembali ke Al-Qur'an. Quran yang mana? Mushaf. Ya. Al-mutahharun maksudnya orang-orang yang suci, maksudnya tidak menanggung hadas besar atau hadas kecil. Karena itu, maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh orang yang tidak suci menyentuh mushaf. Al-Quran, mushaf. Ya. Sebagian ulama mujtahid di luar mazhab Syafi'i mengatakan boleh menyentuh mushaf meskipun dia tidak punya wudu, meskipun dia haid. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka bahwa Al-Quran yang dimaksud di sini bukan mushaf, tapi Quran yang ada di Lauh Al-Mahfuz, di Lauh Al-Mahfuz. Kemudian Al-Mutahharun yang mereka maksudkan adalah, yang dimaksud itu kata mereka adalah para malaikat. Ya, orang-orang yang suci itu maksudnya para malaikat. Karena itu menurut mereka, ya tidak apa-apa pegang mushaf, karena bukan ini yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena pemahaman Imam Syafi'i bahwa Al-Quran ini maksud adalah mushaf. Jadi perbedaan pendapat kalangan para ulama itu diantaranya karena perbedaan penafsiran. Ya. Nah, perbedaan penafsiran. Dan itu ya sah-sah saja itu. Ya. Adapun larangan untuk baca Quran bagi orang haid itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. La yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Tidaklah seorang yang junub dan haid membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Jadi orang yang haid tidak boleh baca Quran dan tidak boleh juga menyentuh Quran atau mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Memegangnya, menyentuhnya tidak boleh,
membawanya pun tidak boleh. Yang dikatakan membawa itu gimana? Kalau menyentuh kan ini ya, menyentuh. Yang dikatakan menyentuh mushaf itu ya pokoknya semua bagian mushaf. Bukan hanya yang ada tulisannya saja. Kertasnya ini termasuk mushaf. Meskipun cuma ujungnya ini. Meskipun cuma juga sampulnya. Ini termasuk juga mushaf. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan mushaf ini semuanya disebut mushaf. Maka ya tidak boleh menyentuhnya semuanya. Ya, meskipun ini kosong. Ini kertasnya ini kan kosong, misalnya ini kosong ya. Nah, nggak ada tulisannya. Meskipun cuma satu kertas. Satu kertas itu kalau ada tulisan ayat Qur'annya maka hukumnya sama dengan mushaf. Ya. Sama dengan hukum mushaf. Ini namanya menyentuh. Kalau membawa mana? Ini namanya membawa. Ya, ini membawa. Ini menyentuh. Ini namanya membawa. Kalau ditaruh dalam tas gimana? Kalau niatnya membawa mushaf, enggak. Kalau niatnya membawa tas, enggak apa-apa. Niatnya bawa tas, tapi ada dalamnya ada mushaf. Enggak niat bawa mushaf, tapi niat bawa tas. Maka enggak apa-apa. Kata para ulama begitu. Jadi kalau yang enggak boleh itu membawa mushaf mujarradan. Jadi hanya mushaf saja yang dibawa. Kemudian wadukhulul masjidi dan masuk masjid. Masuk masjid di sini maksudnya berdiam diri di dalam masjid. Ya. Jadi bukan hanya sekedar masuk. Maksudnya itu berdiam diri di dalam masjid. Baik itu dikhawatirkan mengotori atau tidak. Kalau berdiam diri dalam masjid itu tidak boleh. Kalau hanya sekedar lewat, maka jika dikhawatirkan mengotori maka tidak boleh. Kalau tidak dikhawatirkan mengotori, maka boleh. Hanya sekedar lewat. Ya. Tapi kalau berdiam diri di masjid, tidak boleh. Al-mukthu fil masjid, tidak boleh. Bagi orang yang haid. Karena Nabi bersabda, La uhillul masjida li haidin wala li junubin. La uhillul masjida, kata Nabi, aku tidak menghalalkan masjid li haidin bagi orang yang haid, wala li junubin, dan tidak pula bagi orang yang junub. Nah, jadi makanya ini tidak boleh berdiam diri dalam masjid, ya meskipun dia sudah aman misalnya, ya tidak talwis, tidak mengotori. Ya. Ini beda dengan tadi yang lewat dan sekedar lewat sama berdiam diri itu beda. Ya. Saya pernah nanya ke Syekh Salim itu, kalau berdiam diri dalam masjid, apa ada pendapat yang mengatakan itu boleh? Kata Syekh, tidak ada pendapat mengatakan boleh. Tetap tidak boleh. Jadi yang masalah tadi itu inkhafat talwis itu, jika dikhawatirkan mengotori itu bagi apa yang mondar-mandir ke masjid.
hanya lewat di masjid. Lewat ya. Kalau berdiam diri maka tidak boleh. Nah, masjid itu mana masjid itu? Yang masuk bagian masjid yang mana? Ya semua daerah ya yang oleh pewakifnya dinyatakan bahwa itu adalah masjid, maka itu adalah semuanya masjid. Ya. Misalnya si wakif mengatakan saya mewakafkan tanah ini untuk masjid. Ya berarti semuanya jadi masjid. Ya. Jadi ada sebagian mengatakan bahwa kalau masjid itu yang bagian dalam, sementara teras itu tidak termasuk masjid. Teras tidak termasuk masjid. Ya orang yang kalau itu memang itu diwakafkan bagi teras masuk masjid juga. Ya. Maka orang yang sholat tahiyatul masjid di teras ya sah. Ya. Gitu ya. Kalau di lapangan masjid gimana? Sah nggak tahiyatul masjidnya? Ya lihat lapangan apa? Halamannya masjid itu termasuk tanah wakaf untuk masjid apa enggak? Kalau itu untuk masjid juga berarti yang tahiyatul masjid di situ berarti ya sah. Makanya itu kan tanah yang khusus untuk masjid, maka ya apa? Tidak boleh dibangun WC, toilet. Ya, tanah yang memang untuk masjid tidak boleh dibangun WC. Kalau ingin seperti itu berarti harus detail nanti kepada pewakifnya. Ini nanti gimana ini masjidnya yang apa yang mau diinginkan untuk masjid yang mana, untuk toilet mana, ya begitu ya harus detail. Kecuali sama wakifnya sudah memasrahkan kepada nadirnya, silahkan diatur-atur sendiri misalnya. Kemudian wat-tawafu dan tawaf. Ini bagi yang haji atau umrah. Karena tawaf itu wajib dilakukan dalam keadaan suci. Ya. Wal wat'u dan watuk Arab. Apa watuk? Watuk Arab, bukan watuk Jawa, bukan watuk Madura, ya, bukan watuk Indonesia ini ya. Watuk ini. Ya. Nah, nanti takut ada yang salah paham nanti ini, ya. Al-watu di sini maksudnya al-jima', ya. Al-watu maknanya adalah al-jima', hubungan suami istri, haram. Bagi orang yang haid, haram melakukan hubungan suami istri. Nah, itu waktu Arab namanya. Dalam keadaan haid, nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Atau sudah suci, ya sudah mampet, tapi belum mandi. Ya, belum mandi besar, ya maka tidak boleh juga melakukan hubungan suami istri. Harus suci, harus suci baru boleh, ya.
Wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Wal istimta'u dan bersenang-senang bima baina surra war rukbah di antara di anggota ya, antara pusar dan lutut. Jika tanpa penghalang. Ya. Jika tanpa penghalang. Istimta itu apa ya? Melakukan muqaddimah al-juma'. Boleh melakukan muqaddimah al-juma' di daerah terlarang itu. Di daerah terlarang. Ya. Ketika dalam keadaan haid. Kenapa? Apalagi dalam tidak memakai penutup. Nah, itu dikhawatirkan nanti ada setan lewat, ya, nggak tahan nanti itu bahaya. Nah, tapi waqila gimana sih? La yahrumu illa apa? Waqila la yahrumu illa al-jima'. Syekh guru kita Syekh Abdullah Al-Lari dalam Mukhtasar menyebutkan kata beliau waqila la yahrumu illa al-jima'. Dikatakan tidak haram melakukan istimta bima baina surra kecuali jima yang tidak boleh. Pokoknya jima itu saja tidak boleh. Nah, adapun yang lain-lainnya dipersilahkan. Ya, pokoknya itu tok yang tidak boleh. Dan pendapat ini boleh diamalkan. Pendapat ini boleh diamalkan bagi yang suami istri. Kamu jangan ikut-ikutan. Jadi pendapat ini boleh diamalkan bagi suami istri. Ya, kan katanya banyak jalan menuju Roma. Nah, itu kan rukhsah itu ya. Paham ya? Paham Ji ya? Sangat paham Cuci. Nah, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Wa yahrumu dan haram 'alal junubi atas orang yang junub. Orang junub itu apa? Orang yang habis melakukan hubungan suami istri, itu namanya berarti junub. Atau orang yang keluar air mani, berarti junub. Haram atas orang yang junub apa khamsatu asya'a, 5 perkara. Apa saja? Pertama, as-salatu, salat. Wa qiraatul Qur'ani, baca Quran. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawanya. Wa tawafu, tawaf. Wa nubthu, berdiam diri fil masjid, di masjid. Ya, dan berdiam diri di dalam masjid. Ini penjelasannya hampir sama dengan yang depan. Ya. Kalau larangan berdiam di dalam masjid itu sesuai dengan sabda Nabi tadi itu, ini la uhillul masjidi al masjida li haidin wala li junubin. Ya. Jadi masuk bagi orang yang junub juga tidak dihalalkan untuk berdiam diri dalam masjid kata Nabi.
Kalau menyentuh mushaf itu tidak secara langsung gimana? Misalnya pakai alat, pakai apa misalnya? Pulpen. Ya, pakai pulpen ini pulpen misalnya. Nah, dibuka pakai pulpen begini. Maka itu tidak dianggap menyentuh. Tidak dianggap menyentuh. Tidak apa-apa. Jadi membuka lembaran-lembaran mushaf itu pakai alat, ya, pakai pulpen, pakai kayu, ya, tidak apa-apa. Karena itu tidak dianggap menyentuh. Kemudian wa yahrumu 'alal muhdithi thalathatu asya'a. Haram atas orang yang berhadas. Ini maksudnya hadas apa ini? Hadas kecil. Ini maksudnya hadas kecil. Yang tidak punya wudhu. Haram atas orang yang berhadas, hadas kecil, apa salah satu asya'a, 3 perkara. Bagi yang tidak punya wudhu, haram melakukan 3 perkara ini. Apa? Yang pertama, as-sholatu, sholat. Yang kedua, wat-tawafu, tawaf. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamlu, dan membawanya. Bahkan, sebagian ulama selain Syafi'i, saya agak lupa ya, apa Imam Abu Hanifah, apa Imam Ahmad gitu ya, mengatakan orang yang tidak punya wudhu kalau melakukan sholat dengan sengaja, tahu kalau dia tidak punya wudhu, melakukan sholat dengan sengaja itu bisa murtad. Kenapa demikian? Karena menurut beliau itu dianggap melecehkan sholat. Karena sholat itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan suci. Nah ini tidak suci, tahu tidak suci, tidak punya wudhu, kok sholat. Nah, ini dianggap telah istihza dengan sholat, istighfaf dengan sholat. Nah, maka kata mereka ini dianggap murtad. Tapi kata Imam Syafi'i tidak. Haram aja. Haram. Jadi orang yang tidak punya wudhu haram melakukan sholat. Tidak sampai murtad. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullaha sholata ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas, jika batal wudhunya, hatta yatawadda, sampai dia berwudhu. Rasulullah juga bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Tidak diterima suatu salat tanpa bersuci. Tahur di sini mencakup apa? Taharatul muhdits wal junub. Ini orang yang junub, orang yang tidak punya wudhu, itu tidak boleh melakukan sholat, tidak sah sholatnya. Ini untuk pembahasan kita pada siang hari ini, insya Allah kita ya penjelasannya tidak detail lah. Ya, penting
ada penjelasannya meskipun tidak terlalu detail. Saya kira ini untuk bab apa ini? Bab aqsamul haid, aqsamul ad-dima ya. Macam-macam darah dan juga perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, nifas, junub, dan orang yang berhadas jin. Tidak ada pertanyaan, insya Allah. Tidak ada. Oke, alhamdulillah tidak ada yang nanya. Nah. Cukup ya? Ada pertanyaan enggak kalian? Enggak usah nanya. Tapi kan mudah langsung tuh, kalau pakai sarung tangan masih langsung. Kalau ini kan pakai alat. Tidak secara langsung, bukan tangan. Apa maksud muhtadimun ladza'un? Tadi sudah dijelaskan ya. Muhtadim tadi apa? Panas. Nggak tahu panasnya ini apa. Perempuan ini muhtadim, panas. Emang panas ya? Rasanya itu panas. Ya. Ladza'un itu apa? Membuat sakit. Ya, membuat sakit. Apalagi pertanyaan, ada pertanyaan kayaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haid datang 3 hari dan hari yang kelima baru ada lagi. Jadi bagaimana dengan sholatnya? Jadi haid itu kan dikatakan haid itu kan tadi berapa maksimalnya? 15 hari. Ya. Jadi kalau 3 hari keluar darah haid. Habis itu cuci. Nah, setelah suci keluar lagi. Berarti antara 3 hari dan sampai keluar lagi masuk masa haid gitu ya. Karena masuk dalam tenggang 15 hari. Ya. Kaidahnya begini, setiap seseorang itu darahnya mampet berarti dianggap itu suci. Ya. Berarti ketika mampet maka dia wajib sholat. Ya. Nah. Tapi kok tiba-tiba setelah 3 hari datang lagi, ya, kita kan nahkum bil dzawahir ya, menghukumi secara zahir. Ya, misalnya dalam masa 3 hari itu karena sudah dianggap suci, melakukan hubungan juga dengan suaminya, maka itu tidak dianggap dia berdosa, ya, tidak dianggap dia berdosa. Jadi setiap pokoknya darah mampet, maka dia yang sholat dan boleh melakukan perkara-perkara yang bagi orang yang suci, gitu ya. Bagaimana dengan sholatnya? Tadi pertanyaannya, sholatnya tadi gimana? Jadi bagaimana tentang sholatnya? Ya, sholatnya ya sah dan dia tidak berdosa. Sholatnya sah dan dia tidak berdosa. Karena dia menganggap masa itu dia dalam keadaan suci. Maka dia tidak berdosa. Begitu juga tadi ketika dia dalam masa tidak keluar darah itu, ya sudah mandi, ya, melakukan hubungan suami istri, ya tidak berdosa juga. Masuk masjid, ya tidak berdosa. Cukup lah. Saya takut kalau terlalu. Saya kira inilah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup. Masih ada lagi? Boleh orang
aplikasi Al-Quran dan apakah juga boleh jika soal terjemahan? Lagi? Pertama pertanyaan apa? Membuka aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran itu setahu saya ya, kalau ketika dibuka maka dia hukumnya sama dengan mushaf. Ya, maka ketika dia haid, nifas, ya enggak boleh ya memegang, membuka. Tapi kalau tertutup, ya kan enggak kelihatan, berarti sama dengan HP. Ya, maka enggak masalah. Kalau terjemahan, ya saya agak lupa ini kalau terjemahan, karena beda antara terjemahan dengan tafsir. Ya. Kalau tafsir itu kan begini, kalau tafsir itu mana yang lebih banyak ayatnya apa tafsirnya. Ya. Kalau lebih banyak tafsirnya berarti enggak apa-apa dipegang bagi orang yang berhajat. Ya. Kalau banyak tafsirnya, lebih banyak tafsirnya kadang daripada ayat-ayat Quran. Tapi kalau ayat Quran yang lebih banyak, ayat Quran yang lebih banyak, maka enggak boleh. Ya. Kalau tentang terjemahan saya agak lupa, karena ada perbedaan. Agak lupa saya. Pembawaan. Ya, untuk terjemahan. Ya. Kita tutup dengan tahlil sholawat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.